Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas kisi-kisi soal yang kemarin saya sampaikan di Google Classroom. Teman-teman, mohon diperhatikan ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Yang A, yang ditanya adalah pembayaran dividen dengan metode payout yang konstan. Konstan di sini maksudnya adalah konstan persentase pembayaran dividennya sama seperti tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin dividennya adalah 40%, maka tahun sekarang juga dividennya adalah 40%. Tapi dikali dengan laba bersih tahun sekarang. Dari soal kita ketahui bahwa laba bersih tahun sekarang itu adalah 120 juta. Jadi 40% kali 120 juta sama dengan hasilnya adalah 48 juta. Selanjutnya adalah jawaban yang B, di mana ditanyakan pertumbuhan dividen yang stabil. Stabil di sini maksudnya adalah stabil pertumbuhannya, di mana di soal disebutkan tahun kemarin tumbuh 8%, maka tahun sekarang juga akan tumbuh 8% dikali 100 juta. 100 juta ini adalah dividen tahun kemarin. Sesuai soal 40% dari 100 juta. Berarti ulang. Oke, maaf teman-teman, saya koreksi. Ini bukan 100 juta tapi 40 juta. Yaitu dividen tahun kemarin. 40 juta itu tadi dari 40% kali 100 juta. Hasilnya adalah 8% kali 40 juta adalah 3.200.000. Jadi dividen yang dibagikan tahun sekarang adalah 40 juta dividen tahun yang lalu ditambah pertumbuhan 8%, 3.200.000, sehingga hasilnya adalah 43.200.000. Sekarang lanjut pertanyaan C, yaitu residual dividen polis. Yang namanya residual atau residu itu adalah nilai, sehingga kalau ada sisanya itulah yang dibagikan menjadi dividen. Jika Anda perhatikan bahwa di situ ada kesempatan investasi yang tersedia adalah 80 juta, di mana katanya debt per A-nya adalah 20%. Artinya berarti dari kesempatan investasi yang 80 juta ini 20% diperoleh dari utang, sisanya 80% diperoleh dari laba. Berarti utangnya adalah
20% dari 80 juta adalah 16 juta, sedangkan sisanya 5. Oke, sisanya berarti 64 juta dari laba. Jadi kalau kita perhatikan bahwa laba tahun sekarang itu adalah sebesar 120 juta, di mana 64 juta dipakai untuk membiayai investasi yang ini, maka masih ada sisa sebesar 56 juta dari laba yang ada tahun sekarang. Jadi dengan demikian, residual dividend policy atau kebijakan dividen yang residual, maka dividen yang dibayarkan saat ini adalah sebesar 56 juta. Sekarang kita lanjut dengan jawaban yang nomor 2. Teman-teman tolong perhatikan bahwa jawaban nomor 2 ini nanti rumusnya akan sama dengan jawaban nomor 3 dan nomor 4. Rumusnya adalah dividen 1 sama dengan dividen 0 dalam kurung 1 plus G, di mana D1 ini adalah dividen tahun pertama, D0 adalah dividen tahun ke-0, sedangkan G adalah growth atau pertumbuhan. Oke, di soal ini yang ditanyakan adalah dividen tahun yang lalu, berarti yang ditanyakan adalah D0. Jawabannya adalah D1 $12, di mana $12 ini adalah $4 dikali 3 setelah di split. D0 adalah yang ditanyakan, 1 ditambah G adalah 0,08 sesuai dengan soal. Jadi D0 sama dengan $12 dibagi dengan 1,08, hasilnya adalah $11,11. Oke, langkah yang sama Anda bisa kerjakan pada nomor 3 dan nomor 4. Silakan mencoba. Oke, sekarang nomor terakhir adalah nomor 5, di mana di soal ini yang ditanyakan adalah return on equity, di mana rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan modal sendiri, atau dengan kata lain EAT dibagi dengan equity. Sedangkan untuk mendapatkan equity kita bisa peroleh dari aktiva yang ada di soal senilai 10 juta dan debt per TA di soal 30%, berarti 3 juta, 30% dari 10 juta. Maka kalau aktivanya 10 juta, utangnya 3 juta, maka equity atau modal sendirinya sebesar 7 juta. Oke. Sedangkan untuk memperoleh EAT kita bisa mulai dari EBIT, di mana di sini EBIT katanya adalah 2 juta. Terus nanti dikurangi dengan interest, di mana interestnya adalah atau bunganya 10%. 10% dari mana? 10% dari utang, dari 3 juta. 10% dari 3 juta adalah 300.000, sehingga kalau kita kurangin dia akan menjadi earning before tax senilai
1.700.000. Selanjutnya kita kurangi tax 40%. 40% dari 1.700.000 nilainya adalah sebesar 680.000. Jadi EBT 1.700.000 dikurangi tax 680.000, maka hasilnya akan menjadi EAT atau earning after tax, atau disebut juga laba bersih, nilainya sebesar 1.020.000. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan EAT, juga sudah mendapatkan equity. Maka kita kembali ke pertanyaan, di mana ROE rumusnya adalah EAT dibagi equity. Tinggal dimasukkan saja. EAT-nya 1.020.000, equity-nya 7 juta, hasilnya adalah 0,1457 atau 14,57%. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab soal yang kemarin saya sampaikan di Google Classroom. Mudah-mudahan Anda paham dan bisa menjawab soal ujian besok. Saya doakan selamat ujian dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.